tidak memakan makanan yang haram. Sedangkan orang yang bukan Yahudi itu memakan makanan yang haram. Jadi mereka najis kata mereka ya. Padahal sebenarnya no ya. Tuhan tidak melihat satu orang saja yang suci, sebagian lagi tidak suci. No, tidak ya. Tuhan mengasihi semua orang ya. Semua orang layak mendapatkan firman Tuhan, janji firman Tuhan yaitu keselamatan ya. Oke, anak-anak, hari ini kita mau lanjut dulu menonton video yang kemarin ya. Kita akan putarkan dari awal sampai selesai. Nah, nanti ada kuis. Oke, nanti Ibu Devi akan tanya anak-anak mengenai firman kita 2 hari ini ya. Ada beberapa soal, nanti anak-anak silakan dijawab. Oke, kita mau nonton dulu ya. Siap ya? Oke deh, let's go. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Ia menyuruh mereka ke Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius. Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul.
Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Datanglah Kornelius menyambutnya. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Wow, seru sekali ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menonton videonya. Sekarang silahkan dengarkan Ibu Devi ya. Kita mau melihat sama-sama ya. Kita mau baca dulu nih. Ibu Devi mau ajak anak-anak yang sudah bisa baca, buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul. Yuk kita buka dari Kisah Para Rasul
Nah, anak-anak semuanya, yuk kita sediakan lembar kerja yang sudah Ibu Devi berikan. Nah, kita akan sama-sama lihat ya. Ibu Devi akan bacakan soalnya. Silahkan anak-anak jawab ya. Ibu Devi tidak kasih tahu jawabannya, tapi Ibu Devi baca soalnya. Nanti anak-anak yang jawab sendiri ya. Silahkan ambil lembar kerjanya, lalu ambil pensil atau bolpennya. Nanti anak-anak akan jawab, oke? Nah, yang pertama, soal yang pertama ya, perhatikan. Apa ya pekerjaannya Bapak Cornelius? Apakah dia seorang petani? Atau dia penggembala domba? Atau dia adalah perwira? Ayo, Ibu Devi sudah kasih tahu ya. Cornelius itu kerjaannya apa? Yuk, silakan dijawab, dilingkari ya. Kalau jawabannya petani, silakan dilingkari. Oke, yuk. Ibu Devi kasih contoh. Lingkari ya. Oke. Lanjut. Kedua, siap-siap ya. Soal yang kedua itu, siapa? Siapa yang datang ke mimpinya Cornelius? Apakah Tuhan Yesus? Apakah malaikat? Atau Paulus yang datang? Siapakah yang datang? Coba anak-anak lingkari ya. Kalau Yesus yang datang, silakan dilingkari. Kalau malaikat, silakan dilingkari. Kalau Paulus, silahkan dilingkari. Yuk, Ibu Devi sudah kasih tahu ya. Dan di videonya juga sudah ada. Oke, lanjut ya. Kita mau jawab yang nomor 3. Apa yang Petrus lihat di dalam mimpinya? Di dalam penglihatannya Petrus lihat apa ya? Apakah keluarganya, binatang-binatang, atau hidupnya? Apa yang dia lihat? Ayo, pasti bisa ini ya, dijawab ya, dilingkarin. Kalau keluarganya silahkan dilingkarin. Oke, sudah? Kalau sudah coba kasih jempol. Oke, great job. Sekarang nomor 4, yuk kita jawab ya. Apakah Tuhan mengasihi semua orang? Yes atau no? Apakah Tuhan mengasihi semua orang? Yes atau no? Kalau jawabannya yes, yang ini ya, yang di sini. Kalau jawabannya no, yang di sini. Dilingkari ya. Oke, good. Sekarang yang ini. Yuk kita lihat ya. Apa yang orang-orang lakukan ya setelah mendengar berita dari Bapak Petrus? Setelah mereka percaya, apa yang mereka lakukan? Apakah langsung makan, memancing, atau dibaptis? Apa yang mereka lakukan? Ayo, langsung makan ya? Bukan ya, yuk kita jawab yuk. Sudah? Oke, terima kasih semuanya. Good job. Nanti dikasih tunjuk ya kepada Ibu Devi ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih semuanya.